Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Mbak Imelia Saputri. Silakan Mbak Imel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang aspek pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Kelompok 5 yang beranggotakan Gita Fitriyatul Hisan, Gita Rizky Saputri, Hafizen India, dan saya sendiri Imelia Nur Safitri. Poin materi, pendahuluan, tinjauan umum kontrak, prinsip pembuatan dan analisa berdasarkan kontrak, D. Secara umum pembuatan dan analisa berdasarkan kontrak, pemberi kontrak, penerima kontrak, dan kontrak. Pendahuluan dalam memproduksi suatu obat, setiap industri farmasi harus dapat memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan aspek GMP agar dapat menjamin dan menghasilkan produk yang bermutu. CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang diterapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Aspek dari CPOB meliputi manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, dokumentasi pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, serta kualifikasi dan validasi. Tinjauan umum kontrak. Contract and agreement between two or more persons with duties and obligation to do or not to do a peculiar thing, yang artinya bahwa suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Melihat batasan dari kontrak yang diberikan ini, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang lebih kurang sama. Menurut Black Dictionary, juga dikatakan bahwa agreement mempunyai pengertian yang lebih luas daripada kontrak. Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua agreement merupakan kontrak. Dengan demikian, tampak bahwa yang dimaksudkan dengan kata kontrak adalah perjanjian tertulis, bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu kata, akta. Pembuatan dan analisa berdasarkan kontrak atau kontrak manufaktur dan analisis. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak harus dibuat secara jelas, yang menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak harus menyertakan secara jelas prosedur pelulusan tiap batch produk untuk diedarkan yang menjadi tanggung jawab penuh kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu. Catatan dalam pembuatan
dan analisis kontrak meliputi tanggung jawab industri farmasi terhadap Badan POM dalam hal pemberian izin edar dan pembuatan obat. Hal ini dimaksudkan untuk mempengaruhi tanggung jawab legal dari penerima kontrak dan pemberi kontrak terhadap konsumen. Secara umum, pembuatan dan analisa berdasarkan kontrak, yaitu hendaklah dibuat kontrak tertulis yang meliputi pembuatan dan atau analisis obat yang dikontrakkan dan semua pengaturan teknis terkait. Semua pengaturan untuk pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak termasuk usul pembuatan dalam pengaturan teknis atau pengaturan lain hendaklah sesuai dengan izin edar untuk produk bersangkutan. Kontrak hendaklah mengizinkan pemberi kontrak untuk mengaudit sarana dari penerima kontrak dalam hal analisis berdasarkan kontrak. Pelulusan akhir hendaklah diberikan oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu pemberi kontrak. Yang ketiga yaitu agar penerima kontrak dapat melaksanakan pekerjaan kontrak secara benar sesuai izin edar dan persyaratan legal lain. Pemberi kontrak hendaklah menyediakan untuk penerimaan kontrak. Selanjutnya yaitu tiap bahan atau produk yang diserahkan oleh pemberi kontrak kepada penerima kontrak hendaklah yang sudah diluluskan oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu pemberi kontrak. Tiap bahan atau produk yang ditransfer ke penerima kontrak hendaklah disertai sertifikat analis dan tiap wadah hendaklah diberi label pelulusan. Yang kelima itu pada setiap penerimaan produk atau bahan penerima kontrak hendaklah memastikan kesesuaian penerimaan tersebut dengan tujuan penggunaannya, yaitu dengan mencocokkan apakah nama produk atau bahan, nomor kode, dan jumlah sesuai dengan perintah kerja dan spesifikasi yang sudah disetujui bersama dalam kontrak. Yang keenam, sebelum surat perjanjian kontrak ditandatangani, hendaklah pemberi kontrak mengaudit calon penerima kontrak dengan menggunakan daftar periksa yang dapat menyimpulkan bahwa calon penerima kontrak dapat melakukan pekerjaan pembuatan produk yang akan dikontrakkan dengan memuaskan. Daftar periksa tersebut antara lain hendaklah mencakup aspek-aspek sebagai berikut, yaitu gedung, peralatan, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi personil untuk melakukan pekerjaan yang diberikan, maupun personil yang menunjang pelaksanaan tersebut. Selanjutnya itu ada surat perjanjian kontrak hendaklah mencakup pernyataan bahwa pengalihan seluruh atau sebagian pekerjaan dari penerimaan kontrak kepada pihak ketiga hanya melalui persetujuan pemberi kontrak. Yang kedelapan yaitu surat perjanjian kontrak hendaklah mencakup pernyataan bahwa penerima kontrak wajib melapor dan meminta persetujuan kepada pemberi kontrak apabila ada perubahan aktivitas. Pemberi kontrak dan penerima kontrak. Pemberi kontrak yang pertama yaitu pemberi kontrak penanggung jawab untuk menilai kompetensi penerima kontrak dalam melaksanakan pekerjaan atau pengujian yang diperlukan dan memastikan bahwa prinsip dan pedoman CPOP diikuti. Pemberi kontrak hendaklah menyediakan semua informasi yang diperlukan kepada penerima kontrak untuk melaksanakan pekerjaan kontrak secara benar sesuai izin edar dan pernyataan legal lain. Pemberi kontrak hendaklah memastikan bahwa penerima kontrak memahami sepenuhnya masalah yang berkaitan dengan produk atau pekerjaan atau pengujian yang dapat membahayakan gedung, peralatan, personil, bahan, atau produk lain. Pemberi kontrak hendaklah memastikan bahwa semua produk yang diproses dan bahan yang dikirimkan oleh penerima kontrak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan atau produk telah diluluskan oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. Penerima kontrak yang pertama yaitu penerima kontrak harus mempunyai gedung dan peralatan yang cukup, pengetahuan dan pengalaman personil yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kontrak dengan memuaskan.
Pembuatan obat berdasarkan kontrak hanya dapat dilakukan oleh industri obat tradisional yang memiliki sertifikat CPOTB yang diterbitkan oleh Badan POM. Penerima kontrak hendaklah memastikan bahwa semua produk dan bahan yang diterima sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penerima kontrak hendaklah tidak mengalihkan pekerjaan dan pengujian apapun yang dipercayakan kepada sesuai kontrak kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu dievaluasi dan disetujui oleh pemberi kontrak. Pengaturan antara penerima kontrak dan pihak ketiga manapun hendaklah dipastikan bahwa informasi pembuatan dan analisis diberikan kepada pihak ketiga dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada awalnya antara pemberi kontrak dan penerima kontrak. Penerima kontrak hendaklah membatasi diri dari segala aktivitas yang dapat berpengaruh buruk pada mutu produk yang dibuat dan atau dianalisis untuk memberi kontrak. Kontrak yang pengetahuan yang sesuai di bidang teknologi untuk analisis dan CPOTB. Semua pengaturan, pembuatan, dan analisis harus sesuai dan disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kontrak hendaklah menyatakan secara jelas prosedur pelulusan tiap batch produk untuk diedarkan dan memastikan bahwa tiap batch telah dibuat dan diperiksa pemenuhannya terhadap persyaratan izin edar yang menjadi tanggung jawab penuh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. Kontrak hendaklah menguraikan secara jelas penanggung jawab pengadaan, pengujian, dan pelulusan bahan produksi dan pengawasan mutu, termasuk pengawasan selama proses dan penanggung jawab. Pengambilan sampel dan fungsi analisis dalam hal analisis berdasarkan kontrak hendaklah menyatakan apakah penerima kontrak mengambil atau tidak mengambil sampel di fasilitas pembuat obat. Catatan pembuatan, analisis, dan distribusi dan sampel rujukan hendaklah disimpan oleh atau disediakan untuk pemberi kontrak dan semua relevan untuk penilaian mutu produk. Bila terjadi keluhan terhadap produk atau produk dicurigai cacat harus dapat diakses dan ditetapkan dalam prosedur penanganan produk cacat dan penarikan kembali obat yang dibuat oleh pemberi kontrak. Dalam hal analisis berdasarkan kontrak, penerima kontrak hendaklah memahami bahwa dia merupakan subjek untuk diinspeksi oleh Badan POM. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak dibuat tertulis yang meliputi pembuatan dan atau analisis obat yang dikontrakkan dengan semua pengaturan teknis terkait. Pemberi kontrak hendaklah menyediakan semua informasi yang diperlukan kepada penerima kontrak untuk melaksanakan pekerjaan kontrak secara benar sesuai izin edar, dan penerima kontrak harus mempunyai pengalaman dan personil yang kompeten untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kontrak. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Vina Rudianti, NIM 190105039, izin bertanya. Apa saja tanggung jawab dari pemberi kontrak? Sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Vina. Apakah ada yang ditanyakan lagi selain Mbak Vina? Saya lulus Muna, NIM 19010268. Izin bertanya, apa saja ketentuan dalam kontrak? Terima kasih.
Baik, kami meminta waktu benar untuk mendiskusikan jawabannya ya. Baik, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina. Apa saja tanggung jawab dari pemberi kontrak? Jawabannya yaitu menilai kompetensi penerima kontrak dalam melaksanakan pekerjaan atau pengujian yang diperlukan dan memastikan bahwa prinsip dan pedoman CPOP diikuti. Yang kedua, menyediakan semua informasi yang diperlukan kepada penerima kontrak untuk melaksanakan pekerjaan kontrak secara benar sesuai izin edar dan persyaratan legal lain. Selanjutnya, memastikan bahwa penerima kontrak memahami sepenuhnya masalah yang berkaitan dengan produk atau pekerjaan atau pengujian yang dapat membahayakan gudang, peralatan, personil, bahan, atau produk lain, memastikan bahwa semua produk yang diproses dan bahan yang dikirimkan oleh penerima kontrak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan atau produk telah diluluskan oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. Bagaimana Mbak Vina? Iya, terima kasih. Sama-sama. saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu. Kontrak hendaklah dibuat antara pemberi kontrak dan penerima kontrak dengan menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak terkait dengan produksi dan pengendalian mutu produk. Kontrak hendaklah menyatakan secara jelas prosedur pelulusan tiap batch produk untuk diedarkan dan memastikan bahwa tiap batch telah dibuat dan diperiksa pemenuhannya terhadap persyaratan izin edar yang menjadi tanggung jawab penuh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. Kontrak hendaklah menguraikan secara jelas penanggung jawab pengadaan, pengujian, dan pelulusan bahan, produksi, dan pengawasan mutu, termasuk pengawasan selama proses dan penanggung jawab. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak Lulu? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.